Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, insyaallah, menyebutkan namanya saja itu saya sebenarnya nggak berani karena saking kotornya saya, tapi karena terpaksa sudah maju di panggung harus saya sebutkan. Meskipun kelemahan saya itu lupa dengan nama, sampai saat ini saya tidak pernah hafal nama-nama daripada karyawan saya, padahal tiap pagi ini mumpung pada hadir, saya senantiasa saya tulis yang hadir itu, kamu siapa namanya dia? Si Fulan. Kamu siapa namanya si Fulan? Tak bacakan lagi hingga detik ini tidak pernah hafal. Kepada Romo Yai Rafa, kepada Romo Yai Antum, saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bisa bersanding duduk bareng dengan beliau-beliau. Ini sebuah kemuliaan yang tidak bisa saya bayangkan, karena sering saya sampaikan kepada para karyawan saya, pada santri saya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang mulia, jangan dilewatkan begitu saja. Pandangi, dan pandangi terus. Kita serap energinya, energi kebajikan, energi keberkahan, dan energi kemuliaan daripada para ulama, para kiai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hari ini saya tidak bisa menyampaikan apakah rasa bahagia ataupun rasa apa, saya tidak bisa. Yang jelas sudah saya tunjukkan kepada para karyawan saya, kepada para orang-orang yang membantu saya, beginilah sebuah perjuangan. Saya lahir sama, bukan lahir sebagai orang kaya. Saya lahir sama, hanya lahir dari anak seorang guru pensiunan, guru agama, tinggal di Celancang, di Cirebon. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bukan bangunan ini yang saya banggakan, bukan cuman bangunan ini yang saya agung-agungkan, akan tetapi bisa berkumpul dengan orang-orang mulia ini yang selalu saya harapkan. Begitu kotornya saya dan orang-orang sekitar saya, siapa tahu apa yang menjadi amal bijak, amal kebaikan kami semua, Allah ridho, sehingga bisa menjadi jalan kami yang bodoh-bodoh ini berkumpul dengan para ulama di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sesungguhnya saya sudah sampaikan kepada orang di sekitar saya, berapapun nilai rupiah yang saya keluarkan, saya niatkan, saya persembahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama. Yang kedua untuk para sahabat, kepada para ahli baitnya. Yang berikutnya, yang nomor 3, untuk diri saya. Yang berikutnya golongan untuk orang tua saya, untuk keluarga saya. Berikutnya untuk orang yang saya cintai. Berikutnya untuk orang yang mencintai saya. Berikutnya untuk orang yang membenci saya. Berikutnya adalah untuk orang yang saya benci. Karena saya tidak tahu dari ke-6 golongan ini, saya tidak tahu siapa yang lebih mulia nanti di hadapan Allah. Maka siapa tahu dari sekian golongan itu ada yang diterima oleh Allah, sehingga kami semua yang bodoh-bodoh ini bisa ikut serta di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, melalui hari ini pula saya namakan asrama Syekh Bayanillah dikarenakan wallahu a'lam, saya itu dapat informasi bahwa saya masih silsilahnya ke Syekh Bayanillah, salah satu guru daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Itu saya ke-11 menurut almarhum paman saya, yaitu Yai Haji Ahmad Rifai. Dari situ saya baca memang saya keturunan ke-11, sehingga alhamdulillah kunci makomnya pun saya bawa. Setiap kali saya saya
punya masalah yang tidak terpecahkan, ketika saya ziarah ke beliau, alhamdulillah terpecahkan. Nah, saya sama dengan kalian-kalian, pendidikannya pun cuman SMA. Saya hanya alumni pondok pesantren, santri, tapi santri sing dablek, sering loncat. Saat dulu pesantren di Yogyakarta loncat tembok gara-gara nonton film apa Yoko, zaman dulu tuh Indosiar tuh, pernah itu loncat. Terus dulu waktu madrasah saya di Sedayu, sanawiyah saya di Mahya Mufid Mas'ud Pandanaran, dilanjutkan yang terakhir 3 tahun saya di Tebu Ireng. Semuanya bukan mencirikan bahwa saya seorang santri yang alim. Saya cuman hanya orang biasa. Cuma saya berpikir, kenapa dan terus kenapa. Akhirnya perjalanan mengarahkan kepada saya untuk berupaya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya hanya berpikir Allah pasti akan hadir kepada saya, kepada kita semua ketika kita terus berupaya, terus bergerak, terus move on, terus berpikir nilai-nilai positif atas iradah, atas kehendak Allah, atas qada dan qadarnya. Insya Allah kita akan dimudahkan. Dan itu sebagai bukti bahwa diri kita hanyalah hambanya Allah. Nah, melalui hari ini saya senantiasa mengingatkan kepada yang hadir, mari saatnya Indonesia bersatu. Hari ini saya persatukan antara rakyat dengan alim ulama, dengan pemerintah, dengan semua yang hadir di sini untuk mari sadar saatnya bersatu. Hilangkan dulu perbedaan. Yuk kita berpikir sama-sama. Sampai saat ini kebetulan saya ini adalah hidup saya dari IT. Saya tahu kita bangsa Indonesia masih dijajah habis-habisan. Kita masih dijajah, dibohongi, diapusi, masih dirampok, masih segala macam bahasanya. Saya tahu persis. Maka dari itu ya Allah, izinkan saya ya Allah dan seluruh tim yang membantu saya ya Allah untuk berjuang, untuk membantu rakyat Indonesia keluar dari jajahan seperti ini. Paling tidak tahu, sadar bahwa diri kita itu dijajah. Karena terlalu asik, semua ada di Indonesia. Cari kelapa, tinggal jalan 100 meter muncul buah kelapa. Coba di Arab Saudi, mana ada kelapa. Cari apa lagi? Cari campu, bolet ya bahasa ini, bolet. Di sini jalan 100 meter, alhamdulillah ketemu bolet. Wahadzal baladil amin. Bisa jadi yang dimaksud daripada ayat ini adalah negeri kita Indonesia tercinta. Mari makanya, mari semuanya, ayo kita saatnya bersatu. Alim ulama, para rakyat, para pemerintah, ayo bertukar pikiran, hilangkan perbedaan. Mari saatnya bersatu. Kita rukun duduk bareng, yang Sunda, yang Jawa, yang Batak, yang Muslim, yang non Muslim. Nanti ributnya kalau udah pinter. Kalau udah pinter nggak mungkin ribut, soalnya udah pinter. Yang saya tunjukkan kepada orang sekitar saya, mereka saya ajak sampai ke Flores, mereka saya ajak sampai ziarah Wali Songo, yang mana selama hidupnya tidak pernah keluar dari daerahnya. Begitu semangatnya. Dan ini yang membuat semangat saya yang terus tidak mau berhenti. Alhamdulillah saya mempunyai istri yang sangat-sangat cintai, membantu perjuangan saya. Ayo saatnya kita berjuang. Ayo saatnya kita sisihkan berupa uang, berupa sodako dan lain sebagainya. Meskipun hanya 2.000 rupiah, kalau kita kumpulkan berapa ribu orang akan menghasilkan nilai yang sangat besar. Dan kalau kita bisa istiqomah, insya Allah al istiqomah khairum min alfi karomah. Kita maju, saatnya kita berdalih bagaimana, siapa kita dan dari mana kita berasal. Kita sama-sama berasal dari ciptaan Allah. Saya minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tadi udah diwakilkan oleh Kang Obed. Kang Obed pakai bahasa
di sini Majalengka Kang Ubed, ada yang ngerti enggak? Wah, jadi saya ketawa tadi karena Kang Ubed berceritanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sejarahnya sampai berdirinya asrama ini luar biasa dan banyak keajaiban-keajaiban. Sebenarnya secara matematis sebenarnya kami tidak mampu untuk bisa membangun bangun nggak mampu. Kalau tidak dengan hadza min fadli rabbi, semua adalah karunia Allah. Saya sampaikan saat itu Kang Ubed kedua kalinya setelah corona datang. Kang Ubed, tunggu ya keajaiban. Kalau Allah ridho, kalau Allah izin, Allah akan kirim uang sama saya. Ini saya berani bersumpah wallahi untuk menguatkan betapa besarnya Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian Kang Ubed, saya dapat transferan 1.400.000.000. Saatnya kita bangun lagi asrama Syekh Bayanillah. Alhamdulillah, tak pikir berhenti karena dari uang yang saya terima 1.400.000.000 itu bersihnya hanya 400 hingga 600 juta. Tak pikir berhenti. Ternyata alhamdulillah sampai selesai. Wah, ini luar biasa. Dan ini kebetulan saya berbarengan ceritanya pembangunan ini. Keduanya adalah pembangunan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kebetulan saya juga diamanati, dikasih tanah untuk membangun asrama. Yang ketiga itu adalah pembangunan Madrasah Ibtidaiyah peninggalan orang tua saya yang sudah berusia 70 tahun. Karena udah lama, saya akan coba membangun sebuah sistem percobaan. Saya rancang sistem 24 jam sekolahnya. Pusing kan? Dan bagaimana orang nitipin santri, nitipin anaknya, orang tuanya dapat duit. Ayo, bingung kan? Pernah dengar belum? Nitipin nyantri anaknya, orang tuanya dapat duit. Ayo, pusingnya. Alhamdulillah Allah izin berikan petunjuk kepada saya, tapi masih bersifat rahasia. Khawatir dicuri bangsa jin ya, kan? Rahasia. Yakin. Kenapa saya berani yakin? Karena alhamdulillah saya sudah bisa memperkaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dulu penghasilan mereka itu perharinya, ini sifatnya rahasia, hanya 6 sampai 8 miliar. Setelah saya buatkan sistem 30 hingga 40 miliar per hari. Alhamdulillah. Makanya kementerian yang lain minta tolong saya untuk dibuatkan sistem mong. Saya pengen buat Nahdlatul Ulama dulu. Saya alhamdulillah berhasil menggolkan PT UMKM. Pernah dengar belum? PT UMKM, PT perorangan. Alhamdulillah perjuangan saya. Beliau dari kementerian datang, saya punya ide. Kenapa sih pondok pesantren nggak bisa jadi pemegang saham? Dia bilang, ya nggak mungkin Pak Haji gini. Ntar dulu, ada nggak mungkin. Saya buatkan flowchartnya gini-gini dulu. Ternyata dirapatin. Pukul palu tanpa harus demo-demo. Alhamdulillah. Perjuangan nggak mesti harus sampai ke sana-sana. Cukup dekat sama Allah. Wa may yattaqillahu yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Ya udahlah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.